Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, jadi barusan tadi kita habis trabar, khususnya yang di grup umum. Jadi kita di rumah komunitas trading Just Profit 72 ini ada dua grup. Yang pertama adalah grup umum, di mana grup umum itu kita hanya sekedar sharing-sharing. Tetapi kalau buat teman-teman nantinya pengen gabung di grup khususnya, tidak ada kita harus bayar dan sebagainya. Semua yang dilakukan free mungkin, tetapi nanti kita ada nanti bisa teman-teman konfirmasi ke admin gimana sih caranya gabung di ini komunitas rumah trading Just Profit 72 tentunya ya. Jadi kenalin, saya Denmas, saya dari Just Profit 72. Saya juga baru ini kita bentuk. Untuk apa sih Just Profit atau komunitas rumah trading Just Profit 72 itu kita bentuk supaya kita dari bahasanya kalangan trader yang baru pemula-pemula lah, kita mencoba bersama-sama untuk belajar gimana mengenal trading, gimana mengenal tentang perdagangan, gimana mengenal tentang investasi, investasi di bidang forex ataupun mungkin gold ya, saat ini yang kita konsentrasikan. Jadi untuk saat ini kita di tim rumah trading Just Profit 72 ini, sementara ini saya bekerja sebagai tim support juga, dan saya juga baru sama-sama belajar trading. Nah, ada juga tim analis kita dan senior kita, ada Bapak Dido tentunya, yang nantinya juga akan sama-sama belajar edukasi tentang dunia trading. Kita punya sistem trading di mana kita bukan mencari untung harian, tetapi kita akan mencoba mengkalkulasikan sebuah investasi dalam 1 bulan. Dalam investasi atau dalam dunia trading maupun perdagangan itu tentunya mungkin menurut saya sih, saya nggak tahu kalau buat teman-teman yang sudah mungkin sudah bisa trading for living dan sebagainya. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau saya sih, gimana caranya dalam 1 bulan itu kita tetap ada profit. Bukan saya hitung secara harian, tetapi secara bulanan. Karena dalam perdagangan tentu kita nggak mungkin dong 1 bulan. Ya ada sih berapa persen dari orang yang memang benar-benar tradingnya bagus, berapa persen itu ada juga yang sudah 1 bulan bisa profit terus, tapi kan itu hal yang presentasinya sangat kecil ya. Jadi menurut saya sih adalah pasti ada untung, pasti ada rugi dong. Nah, tetapi gimana caranya kita untung. Nah, di komunitas rumah trading ini bukan kita menggurui, tetapi kita sama-sama kita punya komitmen, kita sama-sama belajar. Misalkan ada teman-teman dari komunitas rumah trading ini yang memang dia punya analisa yang kuat, dia akan tularkan di komunitas kita ini. Nah, kayak gitu sih caranya. Jadi awal mula berpikir untuk menciptakan komunitas trading ini sih, kita bermula dari terkadang saat kita trading kayak gitu, kita kalau sendiri juga sepi sebenarnya. Ya kan kayak gitu. Jadi gimana sih supaya rame di zaman saat ini, ada teman-teman yang dari luar-luar pulau. Oh, ternyata saat ini kita satukan dengan meeting Zoom misalkan, ya kan. Jadi di situ kita rame, yuk kita open posisi sama-sama misalkan. Yuk kita open posisi cut loss sama-sama, kita profit sama-sama. Tetapi kita juga evaluasi di situ. Nah, nanti dipandu oleh Bapak Dido tentunya ya. Pak Dido akan memandu. Misalkan ada masukan dari teman-teman pun kita akan terima. Kalau itu bagus, kita akan terima ya. Tetapi kalau misalkan ada salah sedikit nih, kalau memang kita juga ada masukan, kita akan coba saling diskusi tentunya ya, kayak gitu. Jadi itulah kenapa kita menciptakan komunitas rumah trading Just Profit 72, dan kita minta doanya teman-teman semua, semoga nanti apa yang kami inginkan, kami pengen punya tempat dan lokasi sudah ada ya. Jadi kita pengen membangun sebuah kantor komunitas itu sendiri sih. Dan nantinya kami juga berharap misalkan ada teman yang dari Batam, ada teman dari Jakarta, ada teman dari Surabaya. Kita pengen juga sih nanti bersilaturahmi ke sana. Saling saling berdiskusi aja tentunya di situ. Ya. Nah, hari ini tadi kita sudah terabah dan alhamdulillah
konsep kita 70-30 sudah tercapai. Semoga kedepannya kita juga akan lebih bagus dan selalu kita analisa. Nah, ini kita mencoba belajar sama-sama. Saya juga belajar, kalau ada salah nanti bisa dibenerin. Buat teman-teman bisa nanti chat atau ini di kolom chat ya, misalkan ada salah. Terkadang kita banyak sekali indikator-indikator yang kita pakai. Ini menurut saya sih ya, nanti kalau ada masukan tolong kasih masukan lah tentunya. Jadi dari semua yang pernah saya lakukan, saya mencoba gimana sih secara sebenarnya trading. Ternyata saya ada beberapa memang saya analisa. Nah, dari kita trading sebenarnya kita hanya perlu tahu mana sih support, mana sih resisten. Sebenarnya di situ kuncinya, di situ ya. Jadi ibarat rumah, mana sih plafonnya, bahasanya plafon atau atapnya tuh mana, terus lantainya tuh mana. Nah, kita harus tahu dong kayak gitu kan. Saat kita membangun sebuah rumah, kita harus punya atap, kita harus punya lantai, kan kayak gitu. Nah, contoh ibarat bola. Andai kata kita pantulkan ke lantai, maka dia akan terpental ke atas. Nah, ke atasnya ini sampai atau tidaknya kita juga nggak tahu dong ya, karena belum kita pantulkan. Tapi saat kita pantulkan ternyata pantulannya kurang, dia tidak akan sampai ke atas dan balik lagi ke bawah. Tetapi kalau pantulannya ini kuat, dia akan memantul sampai ke atap. Nah, tinggal atapnya ini kuat enggak. Kalau atapnya ini kuat, dia akan mantul lagi ke bawah. Tapi kalau tidak kuat, dia akan menjebol atap itu ke atas. Nah, begitulah sebenarnya kalau saya tarik kesimpulannya atau saya tarik ilmunya, di dunia trading itu juga sama, bahwa sebuah candle, sebuah pasar, dia ada atap, ada dasarannya gitu loh, ada lantainya. Saat pasar itu bergerak ke atas, dia menyentuh atap tadi. Kalau atapnya kuat, maka pasar akan balik lagi turun. Nah, turunnya itu tergantung lagi, apakah turunnya itu turun pasti mengenai ini dong ya, mengenai lantainya kan. Nah, jadi tinggal lantainya ini perpantulannya kuat lagi enggak. Kalau kuat ya balik lagi ke atas. Begitu juga kalau pasar itu kuat menarik ke atas, maka dia akan menjebol titik resistennya sehingga dia akan membentuk pola lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini hanya penggambaran aja, kita coba di sini, kita mencoba ini pasar SAU USD ya. Saya mencoba ini di H1. Nah, H1 gimana sih kita meletakkan garis support, garis resisten ya kan. Nah, ini coba kita close. Pak, gimana sih supaya menghilangkan ini? Kadang saya suka bingung. Ada beberapa orang yang suka dengan grid kayak gini ya, grid kayak gini. Jadi di kotak-kotak biarin aja dah, seni enak. Tetapi ada beberapa orang juga yang nggak seneng, dia pengen polos ya kan. Nah, kalau pengen polos gimana? Kita tinggal ngeklik, kita klik ininya, habis itu kita pilih gridnya dicentang aja. Nah, maka akan hilang. Nah, saat hilang kayak gini, kita lihat, oh ternyata candlenya ini candle apa sih? Terkadang kan kita bingung nih, ini kayak gini gimana bacanya nih? Nah, kan kayak gitu. Jadi tinggal kita ubah di sini ya, di candle sticknya di paling ujung ini kita ubah, klik. Nah, maka akan terjadi kayak gini. Untuk menggeser ke sininya kita coba klik ininya ya. Nah, oke. Nah, ada juga beberapa orang yang suka dengan candle, dia bisa suka dengan candle hijau kayak gini, polosan lah, ini bahasanya polosan. Tetapi ada yang ini nggak seru nih, pikiran saya malah kurang konsentrasi kalau dengan warna ini. Terus gimana kita? Nah, kita bisa rubah warnanya. Contohnya kayak gini, kita rubah. Di sini di colornya, nah colornya di ininya, backgroundnya kalau mau dirubah silakan, ininya silakan ya. Kalau misalkan candle naik saya pengen warna hijau, ya sudah warna hijau. Candle turun saya pengen bardon, atau candle turun saya pengen warnanya merah. Oke, merah. Itu pinggir-pinggirnya ya, garis pinggirnya. Kalau pengen full tinggal di sininya aja. Ya, bull candle atau candle yang naik. Kita pengen apa sih? Warnanya tetap hijau.
Nah, kita hijau. Bir atau candle turun, pengen warnanya merah, kita klik warna merah. Nah, kita oke, dan akhirnya warnanya seru. Seru teman-teman. Jadi warnanya seru nih. Warnanya luar biasa serunya, ya. Nah, di sini sekarang kita mencoba belajar untuk menentukan support dan resisten. Ini versi saya ya, ini versi saya. Teman-teman boleh tiru, teman-teman boleh amati, atau teman-teman punya gaya sendiri, enggak apa-apa. Kalau teman-teman punya gaya sendiri enggak apa-apa. Jadi kita klik ini, ya kan, kita cari dulu supportnya. Support itu berarti pembalikan dari bawah ya. Nah, ini bawah nih. Ini bawah. Terus mana lagi? Ini bawah ya. Terus mana lagi? Ini bawah. Mana lagi teman-teman? 1, 2, 3, ini ada bawah juga nih. Walaupun kecil, ini juga merupakan titik support nih. Nah, di sini. Nah, inilah tempat-tempat perpantulan ya, atau yang kita sebut titik supportnya, atau bahasa kerennya adalah lantainya. Nah, gitu. Nah, terus titik resistannya mana? Atapnya mana? Nah, ini kita sekarang coba atapnya ya. Jadi ini atapnya. Atapnya adalah titik pantulan dari atas, teman-teman. Di sini ini adalah resisten. Ada lagi di mana ini juga resisten. Nah, ini termasuk resisten kuat nih. Ini termasuk kuat ya, teman-teman ya. Ini termasuk kuat. Tapi saat dia berada di bawah, ini juga bisa menjadi titik support loh ya. Walaupun dia tadi lantai, tapi kalau dia berada di titik bawah, dia bisa menjadi titik support nih, gitu loh ya. Nah, mana lagi? Di sini ada lagi, di sini ada lagi. Nah, kayak gini. Ya, ini juga ada lagi, banyak sebenarnya, tetapi kita coba cari mana yang lebih kuat. Ya, kita cari mana yang lebih kuat. Jadi tidak terlalu banyak, nanti bingung akhirnya, ya. Bingung akhirnya. Ini ini juga, ini karena ini hanya satu, ini dia ke sini ya. Nah, ini juga bisa support, juga bisa resisten nih. Nah, kita lihat teman-teman. Candle kalau dia berada di titik resisten, titik supportnya ini, maka dia akan mantul. Lihat nih teman-teman, dari semua ini dia mantul ke atas. Itulah yang dinamakan support dan resisten. Support adalah lantai, resisten adalah atap. Nah, jadi itu teman-teman ya. Sekedar pembelajaran, mungkin kalau saya salah juga mohon koreksinya. Kalau saya benar ya kita sama-sama belajar. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi tetap kembali ya ke market. Kita sudah sip nih, kita sudah setting, support resisten kayak gini, terjadi pemantulan dan sebagainya. Tetapi pasar menginginkan berbeda, ya nggak bisa lagi kita. Ya, jadi tetap semua kembali ke pasar, dan tetap teman-teman ingat bahwa trading itu adalah perdagangan yang sangat risikonya sangat besar. Ya, jadi trading itu perdagangan yang berisiko besar. Tetapi kita bisa sukses di situ, kita juga bisa rugi di situ. Tergantung kita gimana cara menjaga MM-nya. Itu selalu diingat loh ya. Jadi jangan gimana itu orang bisa trading tapi cepat sukses, cepat kaya. Sebenarnya kalau kita dalami bukan di situ. Mereka merangkak dari bawah, itu yang perlu kita dalami teman-teman. Ya, bukan saat mereka suksesnya, tetapi gimana mereka menjadi sukses, itu yang perlu kita pelajari. Karena apa? Perlu teman-teman ingat adalah proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi semua itu perlu proses, tidak semua itu harus langsung hasilnya. Dari nol, dari bawah, kata orang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari kita, dari Just Profit 72, dari komunitas Rumah Trading Just Profit 72. Buat teman-teman mau yang tergabung dalam komunitas kita, silakan. Kita sangat-sangat terima kasih ya, dan kita di dalamnya kita menjadi sebuah komunitas, dan suatu saat kita pengen
dari komunitas ini suatu saat kita bisa ngumpul bareng, trading bareng bersama teman-teman. Misalkan ada teman-teman dari Surabaya, gimana nanti kami dari tim Just Profit atau komunitas trading Just Profit 72 bisa datang ke sana, bareng-bareng kita trading semua. Misalkan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini tadi juga trading kita profit 7 poin ya. Luar biasa. Tentunya bantu dan dukung terus perkembangan dari Just Profit 72. Terima kasih. Salam Just Profit 72, salam komunitas rumah trading Just Profit 72.